Itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mitra TV, jumpa lagi dengan Zona Hukum. Kali ini kita akan membicarakan yang beberapa waktu terakhir sedang menjadi sorotan khususnya bagi orang-orang yang berkaitan dengan di bidang pendidikan, yaitu perundungan atau bullying dan juga tawuran, yang hampir sebulan terakhir dari data di media massa yang saya baca berita-beritanya itu termasuk kategori yang lumayan marak terjadi di Bandar Lampung khususnya, bahkan di luar Bandar Lampung pun terjadi. Dan mirisnya adalah pelaku bullying ini bukan hanya siswa atau bukan hanya remaja, tapi ada di beberapa sekolah yang justru guru yang menjadi pelakunya. Nah, mengapa ini terjadi? Kita akan membahasnya dengan narasumber yang telah berkenan hadir di Zona Hukum kali ini. Saya kenalkan kepada sahabat Mitra TV. Di sebelah kiri saya, Ibu Ratna Widyastuti, MA Psikolog. Selamat malam Ibu, terima kasih telah bersedia hadir. Selamat malam Pak Razali dan pemirsa, terima kasih. Di samping Ibu Ratna adalah Mas Gino Panoli, SPD, MH, Dewan Pakar Federasi Guru Independen Indonesia Provinsi Lampung, disingkat FGII. Oke. Makasih Mas Gino berkenan hadir juga. Iya. Terima kasih Mas Ali. Iya. Sehat ya Ibu, Mas? Alhamdulillah ya. sehat. Kita mau bincang-bincang tentang hal yang lagi sering terjadi nih Bu. Kenapa ya Bu Ratna kok bisa sampai bullying ini muncul lagi nih, terjadi di Bandar Lampung dan di beberapa kabupaten? Saya kira memang sebenarnya kasus bully atau perundungan ini sudah banyak ya di sekitar kita. Bahkan justru kalau dilihat dari sejarah, sejarah masa lalu ribuan tahun mungkin sudah ada ya. Hanya saja mungkin sekarang ini kan semakin maraknya media sosial yang pertama orang lalu mengenal lebih jauh, baik itu dalam artian buruk atau baik. Nah, yang artian baik artinya kalau sudah melihat atau menengarai maka akan melaporkan, sehingga muncul lagi kasus-kasus pelaporan. Sedangkan kalau yang dulu saya kira ya sudah banyak juga, hanya mungkin masih ada keraguan atau kurang mengerti bahwa ini bully, atau ragu-ragu apakah nanti akan ada pemecahan untuk korban-korban bully, karena kan harusnya kan yang melihat kan korbannya ini ya, untuk apakah saya ini harus melapor atau tidak. Gitu ya. Masyarakat sekitar juga semakin peduli pada saat ada bully ya harus diekspos, nggak usah ditutupi lagi. Seperti kasus dulu kan kalau bisa nih kayak dianggap angin lalu gitu dari pihak sekolah atau masyarakat. Saya kira seperti itu antara lainnya. Di antara lain ya. Jadi faktornya dampak negatif dari media sosial juga ya mempengaruhi Bu ya. Selain mungkin apakah ada dari karakter si siswa itu sendiri, pelajar, mempengaruhi juga mungkin? Sekarang ini ya semakin banyak kasus orang yang terpapar media yang kurang baik, sehingga semakin banyak yang kurang mampu dalam mengendalikan emosi, karena sebenarnya kan inti dari melakukan bully itu kan tidak ada empati atas penderitaan orang lain. Merundung itu kan membuat orang lain tersakiti, secara fisik, secara verbal, secara verbal langsung tidak langsung, secara cyber. Nah, pada saat mereka ini ingin melakukan kekerasan fisik dan seterusnya, itu nggak ada rasa kasihan, ini tuh akan tersakiti loh. Dia akan terluka, dia akan trauma. Entah ini mereka masih anak, remaja, atau bahkan orang dewasa. Nah, semakin banyak juga kasus di mana kita itu kayak ada persaingan di media sosial, lalu kita semakin tinggi rasa iri, rasa dengki gitu kan. Tidak mampu mengelola, sehingga mungkin kumpulan-kumpulan inilah yang kemudian membuat mereka semakin mudah untuk melakukan
bully, tidak ada empati di tempat di sekitar orang juga memang semakin bersaing dalam hal yang lebih hebat, yang lebih berkuasa gitu ya. Karena perundung ini biasanya kan merasa dia punya kelebihan, percaya diri bahwa dia punya mungkin kekuasaan, mungkin ada kelebihan yang lain, misalnya dia punya teman yang banyak kan kelebihan ya, jadi pemimpin, kemudian leader di klub olahraga dan seterusnya kalau remaja gitu kan, merasa kuat, kalau guru gitu kan, posisinya kuat, nah, semacam itu. Jadi kecenderungannya dari sisi psikologi Bu ya, itu berarti pelaku bullying itu kecenderungan dia merasa paling hebat ya di kelompoknya, sehingga percaya diri bahwa membuli teman-teman atau orang yang dia merasa anggap di bawahnya. Iya betul. Oke, kalau Mas Gino, Mas, tadi udah saya singgung di awal, bukan hanya siswa loh, tapi guru juga kok membullying. Ini kenapa Mas bisa begini? Ya, saya pikir kasus bullying sebagaimana tadi Bu Ratna sampaikan, perundungan atau kekerasan di lingkungan pendidikan ini kan sebenarnya memang persoalan klasik lah ya. Sejak zaman dulu, mungkin zaman-zaman senior kita juga intensitasnya juga ada. Hanya saja hari ini mengemuka karena ada media sosial yang begitu cepat, seluruh peristiwa hampir dalam hitungan detik udah bisa diketahui oleh publik. Saya pikir ini juga ada dampak positif dari apa yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya tsunami informasi ini. Tetapi juga ada problem besar bahwa perubahan ini yang tidak cukup siap menurut saya dihadapi oleh masyarakat dalam skala makro ya, yang ada di dalamnya orang tua murid, ada siswa, ada lingkungan masyarakat, termasuk di dalamnya guru. Saya pikir ini bukan faktor tunggal. Jelas memang perubahan sosial yang ada ini kan dengan adanya era internet, era digitalisasi, kemudian masuk dalam era medsos ini kan memang merubah seluruh perilaku masyarakat lah yang saya pikir. Dan ini mencapai titik keseimbangannya saya pikir masih perlu waktu, dan kondisi inilah yang akhirnya membuat kita juga terkaget-kaget. Sesuatu yang tadinya kita anggap tidak wajar, hari ini wajar terjadi, misalnya gitu kan. Nah, kasus bullying atau perundungan ini memang terjadi antar siswa dengan siswa, antar siswa dengan mungkin guru, ya korbannya guru juga banyak. Ketika guru di Jawa Tengah misalnya kan sempat dibacok juga, yang di Prabu Muleh atau di mana Sumatera Selatan diketapel sama orang tuanya gara-gara ngingetin untuk nggak sholat segala macam. Tetapi ada juga kasus yang terakhir justru guru membullying muridnya kan di Bandar Lampung, bahkan. Artinya ini kan menjadi semakin rumit persoalannya sebenarnya. Dan ini saya pikir bukan karena faktor tunggal, dan ini harus secara komprehensif memang harus dicari akar masalahnya. Dan Bu Ratna tadi juga sudah menyampaikan untuk baik masyarakat, sekolah maupun para pihak stakeholder pemangku kepentingan pendidikan memang tidak boleh capek-capek untuk bagaimana mengurai persoalan ini, karena memang faktanya seperti itu. Jadi energi anak-anak ini kan, yang kalau ini pelakunya anak-anak ini kan memang dalam masa-masa yang luar biasa. Mereka cenderung membentuk kelompok-kelompok, ada geng-gengan gitu. Nah, kalau ini bisa diarahkan ke hal yang positif, ikut futsal yang bentuknya tim, saya pikir ini kan energinya akan tersalurkan. Nah, tetapi problemnya kadang-kadang sekolah ini tidak mampu mengakomodir seluruh kepentingan peserta didiknya karena keterbatasan uang lah, keterbatasan dewan guru pembinanya lah. Akhirnya anak mencari eksistensi. Ini kan problemnya kan ingin mencari eksistensi sebenarnya. Nah, saya tetap pada satu paham, sekolah itu harusnya memang memberikan ruang bagi seluruh partisipasi anak untuk punya eksistensi. Maka saya menyarankan di beberapa pertemuan dengan Bu Ratna juga, baik sekolah maupun tingkat kota, Dikbud maupun provinsi, setiap mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa itu harus bersifat massal. Paduan suara per kelas, misalnya sekarang itu satu kelas isinya 28 orang, pesertanya minimal 25. Yang 3 kan berarti bisa ngurusin kostumnya, bisa ngurusin makannya, gitu loh. Sehingga
terlibat semua sehingga anak itu punya eksistensi. Nah, kalau yang solo song, yang model-model solo ini yang menurut saya kurang membangun kerjasama. Lomba baris berbaris, mau ada acara semua peserta ikut serta. Yang seperti ini sehingga anak tidak punya ruang untuk memanfaatkan energinya di luar hal-hal yang bisa dikontrol oleh sekolah. Nah, saya pikir ini yang salah satu upaya yang harus dilakukan ke depan. Satu ya, kegiatan yang bersifat massal banyak untuk kepentingan positif ya. Jadi jangan supaya melibatkan partisipan yang besar bagi siswa itu. Ini perlu diinisiasi oleh sekolah ya diperbanyak gitu ya. Dinas, ya pemerintah kota harus pokoknya anak-anak itu harus dibuat sibuk dalam hal yang positif. Kayak gitu. Ibu gimana Bu? Setuju Bu? Kegiatan massal yang positif? Ya, tentu saja. Dulu itu anak itu belajar biasanya agar jadi juara kan ya. Iya. Sekarang belajar untuk bekerja sama, bekerja bersama-sama ya, ini yang penting, yang utama. Karena pada dasarnya nanti pendidikan itu kan untuk beradaptasi di lingkungan. Artinya dia jadi sebagai makhluk sosial. Cara belajarnya ya lewat ekskul, lewat kegiatan bersama. Walaupun kita tetap menghargai ada keunikan keberbedaan, tetapi keunikan dan keberbedaan itu nanti tetap akan bersinergi satu sama lain dengan teman-temannya. Karena kalau kita lihat bully itu sebuah kepribadian tertentu yang dia memang akhirnya berkurang empatinya, kecerdasan sosialnya juga sedikit gitu ya. Dan di situ biasanya muncul setelah umur sekitar 10 tahunan. Nah, 10 tahun kan nanti masuk ke masa remaja seperti kata Pak Gino tadi. Remaja itu ciri utamanya kan dia mencari support peer sebaya. Jadi kalau dia dapat support dari sebaya yang bagus, tentu saja akan dapat mengolah empati dia, mengolah kecerdasan emosi dia, kemudian menyalurkan untuk bekerja sama, kemampuan orang untuk bekerja sama. Saya kalau sama mahasiswa suka bilang, yang penting itu kita bagaimana mendidik seorang anak untuk menjadi seorang teman, berteman dengan orang lain gitu. Solidaritas. Ya, kalau sudah jadi teman kan tidak ingin menyakiti, tidak ingin berkelahi. Sekarang tawuran apa gitu tentu saja. Karena itu teman semua, gitu. Semua makhluk hidup di alam ini harus saling berteman. Nah, yang kadang saya sendiri kadang melihat di media sosial itu agak miris nih, Bu Ratna. Ada kejadian perundungan atau bully di dalam sekolah. Temannya atau berantem, temannya bukan memisah, justru memvideokan, gitu kan ya? Terus di-share. Ini fenomena apa gini Bu ya? Apa karena kurang simpati tadi itu Bu? Kurang empati. Kayaknya seneng gitu dia. Dan dia kan ingin diakui sebagai orang yang pertama yang mengetahui, tapi dengan cara yang salah. Konteksnya negatif. Sekarang kan orang tuh berlomba-lomba untuk aku lebih dulu tahu, aku lebih dulu ini apa ya itu namanya, seperti labeling, seperti kecanduan medsos itu kan sekarang gitu, untuk jadi orang yang pertama kali tahu lalu nge-share, tetapi tidak disaring. Nah kan sekarang seperti itu. Itu gimana tuh, Mas Gino kok? Mas Gino kan guru ya? Betul. Itu siswa kok bisa begitu? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Berat. Jadi ada ego superior di dalam dirinya, seolah-olah ini menjadi orang yang trendsetter lah. Sekarang kan tidak mau orang jadi follower. Dia harus menjadi orang yang pertama. Dan celakanya ini juga bukan hanya di kalangan siswa. Kita saja kalau ada kejadian kekerasan, mohon maaf, ada kecelakaan sampai berdarah-darah, orang kan nge-share berita itu, gambar itu dengan serta-merta aja. Padahal nolong dulu ya. Padahal kita aja mules melihatnya gitu loh. Tapi ada orang yang dengan sangat nyaman menyampaikan itu di tingkat orang-orang yang dewasa, apalagi anak-anak yang tidak punya perspektif hukum gimana, saya pikir nggak berpikir jauh. Yang penting ini gagah, ngerasa gagah. Yaitu tadi kemarin Bu Rana, anak saya itu juga cerita temennya itu berantem di luar kota, kebetulan ini di wilayah Kemiling, kemudian berantemnya itu di wilayah Pesawaran. Itu live IG. Live IG? Live IG, akhirnya ya
dalam waktu singkat ya ditangkap polisi lah, digundulin gitu-gitu. Besoknya ya ikut ujian ya biasa saja gitu. Jadi ini memang sesuatu yang kita anggap sebenarnya sangat merisaukan gitu ya. Tetapi di kalangan anak-anak ini hal-hal yang biasa nampaknya gitu loh. Nah ini juga ada jarak pemahaman yang mungkin dari sisi anak-anak kita literasinya kan juga masih jauh ya. Karena main di medsos ini kan baca judul aja udah syukur. Kan gitu ya. Sehingga nggak biasa. Nah saya menangkapnya ini adalah dampak lanjutan dari COVID sebenarnya Mbak. Intensitas itu semakin meningkat itu dampak ikutan dari COVID ketika Mbak Rana nanti menyampaikan tidak ada empati. Betul. Learning loss itu kan problemnya adalah selama 2 tahun sekolah hanya lewat Zoom, ini kan menjadi anak antisosial. Nggak ketemu temen, nggak ketemu guru, nggak dapat sentuhan. Sehingga anak-anak itu menjadi liar, saya lihat. Energinya selama ini terkungkung, kemudian pasca COVID menjadi bebas, menjadi liar. Nah, sekolah, dinas, lingkungan tidak cukup punya antisipasi untuk mengelola energi yang berlebih ini. Dan pembelajaran secara tatap muka ini kan sangat berbahaya ternyata dalam konteks kita, dalam konteks pendidikan dasar sampai menengah. Kalau di perguruan tinggi kan memang pembelajaran online sudah agak lazim sudah ya, lama. sudah lazim. Ini ya. Anak sudah bisa memahami, mencerna teks yang disampaikan guru ini. Tetapi kalau anak-anak kan kalau tidak disertai dengan gestur, mimik yang memadai kan anak juga sulit menangkap pesan yang ada di dalam teks. Nah, kita tahu medsos ini kan juga tidak bernyawa. Sehingga bisa dimaknai gampang salah interpretasi. Nah, itulah yang menimbulkan akhirnya tantangan. Yuk, kita berantem yuk lewat ini. Akhirnya seperti bercanda, itu. Bisa bercanda tapi bisa ditanggapi dengan sangat emosional. Soalnya canda-canda bisa ini. Itu bullying Bu ya. Terus lagi kan ada tawuran nih. Kan tawuran, bahkan di seminggu terakhir ada di pemberitaan itu saya lihat ada satu rumah yang jadi kumpulan para siswa dari beberapa sekolah berkumpul di situ, mereka bikin geng, tertangkap polisi, dibawa, sajam aneka rupa, macam-macam. Ada lagi yang ketangkap malam, masih sekolah juga, siswa SMA, karena merencanakan untuk tawuran dengan bawa sajam segala macam. Berarti kan ini fenomena yang sebenarnya membuat kita miris gitu ya. Kenapa kok ini terjadi, kemudian gimana sebaiknya solusinya gitu Bu? Tapi tahan dulu Bu. Kita harus jeda sejenak Mas Gino ya. Nanti kita akan semakin menarik membicarakan ini. Sahabat Mitra Kiti, Zona Hukum jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Ya, sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini ke Bu Ratna Bu. Dari sisi mental atau kejiwaan anak-anak pelaku gitu Bu, ini apa sih sebab mereka mau membuli atau mau berani melakukan tawuran bareng? Kemudian dari sisi korban juga dampaknya apa gitu Bu, ke depan? Oke, satu ya, kalau dari sisi pelaku tadi, kita mengenal ada yang namanya perkembangan moral. Ini kan menyakiti orang lain juga udah menyalahi moral. Kemudian dan kepribadian. Ini adalah tanggung jawab dari pertama orang tua dulu. Jadi orang tua itu pada saat mendidik anak dari kecil sampai 10 tahun ini benar-benar dipahamkan bahwa ada yang namanya aturan sosial, aturan negara gitu yang tidak boleh dilanggar, termasuk di situ adalah upaya menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Menyakiti itu juga nanti kalau kita nggak peduli bahwa anak kita itu melakukan bentuk-bentuk kekerasan, misalnya dari menyiksa binatang Kak, dan bukan malah diajak untuk menyayangi binatang, menyayangi tanaman, itu akan membentuk kepribadian yang memang secara emosi, kemudian dia kurang peka terhadap itu tadi, empati kepada orang lain, kemudian juga
lebih cenderung mungkin kalau orang lain tersakiti is okay, lalu bagaimana dengan kalau dia disakiti. Harusnya kalau di usia kecil dengan cerita-cerita fabel hewan, boneka gitu mudah untuk dimasukkan. Ini yang pertama dulu pendidikan dari orang tua. Dari keluarga berarti ya, Iya, lingkungan dari keluarga. Oke Bu, Harus terus selalu peduli bahwa aku perlu menanamkan hal ini ke anak, karena kalau nanti sudah fix di usia 10, perkembangan moral, perkembangan kepribadian mulai fix, maka dia kan akan sulit untuk berubah. Pada saat dia punya kepribadian yang cenderung agresif, suka menyakiti orang lain, nah kalau dia terbawa terus sampai dewasa, ya jadi kepribadian yang kriminal gitu ya, ada sadisme, masokisme dan seterusnya, narsis, nah seperti itu. Nah ini kewaspadaan dari kita semua sebagai orang tua. Nah yang kedua adalah berarti orang tua harus memberi contoh di rumah. Bagaimana sikap menyayangi anak, menyayangi lingkungannya, tetangganya kan gitu dan itu memang sudah pertama itu. Nah kemudian juga memberikan kepedulian pada tadi ada korban ya. Pada saat kita mempunyai empati yang tinggi itu kan kita bersikap sebagai seorang korban. Korban itu kalau sudah mengalami trauma, tentu itu akan mempengaruhi sepanjang hidup. Sama dengan anak yang tadi sudah fix di usia 10-an tahun, kalau korban juga mengalami trauma karena mendapatkan perundungan, itu juga akan fix sehingga menjadi sebuah pribadi yang tentu akan tidak sehat mental. Mungkin dia suatu saat nanti akan muncul seperti misalnya post traumatic disorder ya, PTSD. Korban kekerasan, kalau ini dalam kasus penelitiannya itu kekerasan seksual ya, itu kan banyak sekali sebenarnya laki-laki yang masih kecil, anak laki-laki ya berarti mengalami kekerasan seksual dari lingkungannya. Itu nanti dia nggak sadar bahwa misalnya dia disodomi, dia dibelai-belai yang mengandung pelecehan. Nah itu di penelitian itu ditemukan nanti sudah umur 40 tahun lah korban ini baru mungkin dia udah berkeluarga dan seterusnya, punya anak, dan dia baru sadar, oh dulu aku mengalami kekerasan seksual, dan biasanya itu lalu mengalami gangguan dalam pekerjaan dan hubungan dengan pasangan. Oh, itu dampak lanjutannya. Dampak lanjutannya itu ternyata nggak hanya sesaat ya Bu ya? Tetapi memang justru bisa jadi puluhan tahun. Nah, korban yang mengalami kekerasan, perundungan di sekolah atau bahkan mungkin tawuran, dalam hal ini selain dia sendiri tentu juga keluarga, apalagi kalau tadi sampai ada korban yang mungkin kecacatan dan seterusnya ya. Nah itu jelas keluarga juga akan mengalami trauma. Kemudian yang namanya trauma itu kan terjadinya di masa lalu tapi berefek sampai di masa sekarang. Sehingga pada saat dia hanya mengalami misalnya melihat gambar yang sama, lagu yang sama, itu sudah ke-trigger seperti situasi di mana saya saat itu mengalami relate dalam bahasa sekarang. Iya. Jadi itu cenderung ini ya, berarti tadi dari penjelasan Bu Ratna ini bisa berdampak anak jadi pelaku kriminal dewasa ya kalau untuk yang pelaku bullying kalau salah penanganannya. Sikap kriminalnya itu muncul nanti. Karena diabaikan, merasa itu nggak salah. Dianggap biasa. Nah sehingga ya dia menjadi pembiasaan. Ya memang kita lihat kan kriminal itu tidak ada rasa kasih sayang ya terhadap orang yang menjadi korban dia. Kalau korban dampaknya nanti justru cenderung ke kejiwaan ya, mempengaruhi pergaulan nantinya gitu Bu ya. Bahkan dalam produktivitas kerja juga mempengaruhi itu. Iya betul. Kadang-kadang kan kita melihat orang ada istilah namanya prokrastinasi. Apa beda prokrastinasi dengan malas? Pada saat orang malas itu ya memang dia tidak punya motivasi, tidak ingin menghasilkan lebih. Kalau orang prokrastinasi itu dia melakukan sesuatu, tapi orang lain melihatnya kok bisa lama. Nah mungkin kadang dia fix ada sesuatu yang men-trigger dia, yang dulu tuh berkaitan dengan trauma dia. Nah, makanya kalau kita sebagai mungkin teman, rekan kerja atau atasan gitu ya, kenapa dia bisa seperti itu? Bukan semata-mata malasnya, tapi kalau ada faktor dibawa, lain. Dibawa ke psikolog, jangan-jangan karena dulu ada efek trauma. Iya. Oke. Nah, menarik nih Mas Ginal.
Nah, tapi dari sisi guru nih, Mas Gino, juga dari sisi penanganan nih, saya lihat kan anak-anak yang pelaku, itu baik pelaku tawuran atau pelaku bullying, perundungan itu kadang ditahan sama polisi sampai diproses hukum kan langsung. Nah, di satu sisi guru juga terkadang juga kok kesannya kok agak cuek ya, kok sering terjadi terus ini bullying di dalam lingkungan sekolah di saat jam belajar gitu kan. Kalau Mas Gino melihat ini gimana, Mas? Ya, saya kira gini, memang proses kekerasan yang ada di fenomena yang ada ini memang kan harus ditangani secara terus-menerus konsisten dan penyelesaiannya harus komprehensif. Artinya apa? Pemahaman di kalangan pendidik guru sendiri juga harus terus incas dilakukan. Kenapa? Karena memang literasi terkait tentang apa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, dampak yang diterima oleh korban maupun pelaku dalam jangka panjang, ini kan juga tidak banyak dipahami. Iya. Sehingga guru dalam tanda kutip misalnya guru BK saja yang punya perspektif maju dalam konteks bagaimana mendampingi peserta didik supaya siap masuk dalam percaturan pergaulan remaja kan juga tidak banyak. Betul. Guru-guru BK walaupun tidak menuduh semuanya, masih banyak juga di dalam menangani siswa yang bermasalah itu. Kebun binatang juga dihadirkan hari-hari. Kalimat-kalimat itu. Jadi ketika anak itu melakukan ada persoalan, ketika masuk di BK juga, justru malah kena ada perundungan baru di situ karena ada komunikasi verbal, kekerasan verbal yang diterima oleh anak dengan bahasa-bahasa yang justru kadang-kadang dasar miskin lah, seperti itu misalnya. Itu biasa. Cemen, penakut. Iya, gitu cemen, penakut. Bahkan ada kasus yang terakhir yang di luar kota ini, ketika ngelapor pada gurunya juga dikatain cemen. Hal yang di luar kota maksudnya di Lampung? Iya, di Lampung yang baru-baru ini terjadi. Itu ketika anak itu melapor pada gurunya juga malah dikatain begitu. Melapor dibully? Bahwa ya itu dibully, lehernya sampai dijerat itu. Gurunya ngomong juga begitu. Gitu aja kok ngelapor kamu ini, gini. Nah, artinya ini kan ada pemahaman yang juga masih sangat terbatas di kalangan pendidik kita. Nah, celakanya memang seolah-olah polisi kan menjadi pemadam kebakaran ini. Nah, itu tadi yang saya sebagai pendidik juga tidak setuju kalau semua persoalan bullying dan kekerasan di kalangan pelajar ini justru diserahkan kepada pihak kepolisian. Penanganan hukum. Langsung berhadapan dengan hukum. Padahal kalau polisi sudah menangani, cenderung kan represif pasti. Iya, karena tugasnya memang apalagi di bawah tekanan peristiwa kekerasan pelajar itu intensitasnya semakin meningkat. Ada kekesalan juga mungkin, udah kita tangkep aja dulu lah. Artinya apa? Ini sebagaimana tadi Bu Ratna bilang, memang ini tanggung jawab keluarga, lingkungan, masyarakat, kemudian sekolah. Saya ingat berulang-ulang itu Hillary Clinton itu menulis dalam satu bukunya itu, untuk membesarkan seorang anak itu butuh dukungan orang satu kampung. Rojali kecil satu kampung kenal semua. Jali nek nakal tak omong nih bapakmu loh. Gino kecil dari ujung kampung ke ujung kampung yang lain tahu semua. Bu Ratna juga ya? Iya, termasuk Bu Ratna gitu loh. Nek nakal tak omong nih bapakmu loh. Semua masyarakat kita peduli. Hari ini orang tua kadang-kadang tidak tahu siapa anaknya. Begitu masuk kamar, main HP, orang tua nggak ada yang berani negur. Nggak ada yang berani negur. Kita jalan bareng satu mobil, berhenti di rumah makan, nggak ngobrol kok, Mas Jali. Main HP semua, kita asik. Seolah-olah kita ini punya teman, sejatinya nggak punya teman kita ini. Itulah dunia bahayanya. Seolah-olah sudah di tangan kita. Temen yang jauh kita cari-cari, yang mana-mana, tapi temen di depan rumah nggak ada. Nggak main bola lagi, nggak main layangan lagi, nggak main gobak sodor lagi. Ini yang terjadi. Oleh karenanya memang ini tidak boleh serta-merta diserahkan pada aparat kepolisian. Sekolah ramah anak sudah diinisiasi sebenarnya. Kita mengapresiasi lah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum menunjukkan hasil yang semestinya. Tapi ini bukan salah, tapi harus konsistensinya menurut saya ya. Jadi kepedulian tadi, tugas anak ini kan hari ini kan memang terjadi penyalahan makna menurut saya.
Orang tua begitu menitipkan anaknya di sekolah tertentu, apalagi itu yang berlabel bagus, tanggung jawabnya seolah-olah selesai. Iya. Padahal takdirnya kan pendidik anak itu kan tanggung jawab orang tua, sekolah hanya membantu. Nanti begitu anaknya ada persoalan yang disalahkan duluan gurunya, yang disalahkan duluan sekolahnya. Orang tuanya seolah, wah anak saya ini beginilah, pokoknya nggak pernah ini. Padahal ternyata orang tua itu hanya bentuk ungkapan lepas dari tanggung jawab sebenarnya. Iya, padahal kan pendidikan itu kan bukan hanya tanggung jawab di sekolah, Bu ya, lingkup keseluruhan tadi Bu bilang ya. Ada trimatra paling tidak kan, orang tua, masyarakat, sekolah. Gitu. Iya. Ketokohan menjadi penting, keteladanan menjadi penting. Iya. Gitu saya pikir. Nah, Bu Ratna, sekarang ini ada beberapa saya baca di media, ini mungkin semacam keprihatinan terhadap guru ya. Guru dulu dengan guru sekarang itu beda katanya. Kalau guru dulu itu lebih mengutamakan mendidik baru mengajar. Kalau sekarang cenderung cukup mengajar. Ini Banyak gimana Bu? Administrasi ya. Iya. Gimana kalau Ibu melihatnya Bu? Iya betul. Maka penting pertama bagi guru untuk memang pendidikan utama di guru itu ya di karakter guru. Saya kira itu penting. Kita kan ingat ya sejarah waktu bom di kota Nagasaki, Hiroshima itu kan Kaisar Jepang pertama kali tanyanya jumlah guru yang ada berapa gitu kan. Artinya sebegitu pentingnya guru. Nah, mungkin ini kadang-kala kan kita kalau pendidik itu dikatakan bahwa sebagai seorang pendidik itu sudah ada di situ penghormatan, respek pahlawan, walaupun tanpa tanda jasa, nah seperti ya. Mungkin merasa pentingnya guru itu bukan hanya di situ, tetapi saya nggak tahu ya gimana ya, penghargaan juga dari masyarakat dan pemerintah ya tentu dibantu di situ juga untuk menghargai benar-benar agar guru ini bisa berperan memperhatikan anak dengan tenang dan nyaman. Istilah cepatnya ya berarti bagaimana secara ekonomi penghormatannya itu nggak hanya dibilang pahlawan tanpa tanda jasa dan seterusnya, tapi dengan beban kerja yang banyak, kemudian juga diberikan penghormatan yang selayaknya sebagai orang yang bekerja dengan jumlah dan tanggung jawab yang banyak. Kalau saya jelas itu ya. Nah yang kedua kemudian dari segi guru untuk menjadi seorang guru secara pendidikan dia dididik untuk menjadi guru, di situ dimunculkan karakter seorang guru itu seperti apa, bahwa dia menjadi pilar yang membuat masyarakat ini menjadi berjalan tegak, benar, lurus lah seperti itu ya. Dan tadi kan kita sudah setuju ya Pak Gino, anak itu butuh role model. Kalau di sekolah itu ada guru, di rumah ada orang tua. Nah guru di luar itu ada masyarakat, ada tokoh-tokoh. Ya. Jadi guru memang sebagai model dari anak-anak. Justru memang begini Pak Gino, kadang anak itu lebih respect sama guru, terutama di anak usia dini. Usia dini itu kelas 3 SD ke bawah. Itu pendidikan anak usia dini itu memang karakteristik anak itu kalau disuruh orang tua dengan disuruh guru lebih nurut sama apa kata guru. Sehingga disitulah perlunya bagi kita masyarakat dan pendidik guru juga untuk membentuk karakter guru yang memang betul-betul tepat sebagai seorang role model. Dalam artian kalau di situ kita mau membentuk anak yang empati, yang penuh kasih sayang, berarti guru juga harus begitu dong sama anak-anaknya, empati, kasih sayang. Anak mungkin lelah gitu ya, anak mungkin di rumah ada KDRT atau orang tua ekonominya susah, guru bisa merangkul anak-anak ini. Mas, gimana Mas soal guru itu ya harusnya mendidik, jangan hanya mengajar. Terus tadi disinggung Bu Ratna, apresiasi terhadap profesi guru. Gimana Mas? Saya kira memang yang harus dipahami bahwa zaman ini sudah berubah. Zaman hari ini berbeda dengan zaman guru-guru kita dulu. Karena dulu belum ada undang-undang guru dan dosen. Dulu mungkin belum ada undang-undang perlindungan anak. Yang dengan serta-merta karena leg spesialisnya anak nggak bisa disentuh, sentuh dikit bisa langsung berakibat dengan persoalan hukum, HAM dan seterusnya. Artinya memang perspektif guru hari ini harus jauh lebih hebat daripada guru zaman dulu.
Kenapa? Guru zaman dulu, zaman saya kecil, Bu Ratna kecil, mungkin Pak Rojali kecil, belum ada medsos. Betul. Saya nonton wayang itu sebulan sekali, pulang rame-rame sama teman-teman gitu. Jadi hampir tidak mengenal hal-hal yang memang membuat kita itu menjadi buruk gitu. Mbek-mbekan kalau dulu kecil itu terjadi, Mas. Saya pulang sekolah kalau nggak gelut juga nggak asik, tapi gitu gelut dulu itu kalau sudah bilang canda-canda ya sudah selesai. Kayak olahraga aja gitu. Itu kedot-kedotan juga. Nah, artinya apa? Pertama, standing kita zaman ini sudah berubah. Oleh karenanya guru hari ini harus lebih hebat daripada guru zaman dulu, karena memang problemnya jauh lebih kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua, memang hari ini dengan program Merdeka Mengajar, ya, dengan kurikulum Merdeka. Kalau kita ikuti dialektikanya kan justru tidak memerdekakan. Kenapa? Karena guru itu lebih dekat dengan laptop dibanding dengan peserta didiknya. Untuk bisa menyelami peserta didik, guru itu kan harus punya kelekatan, punya kedekatan. Tapi karena dengan tugas yang berjibun ini, justru guru itu lebih dekat dengan laptop. Hari-hari di depan laptop, kadang-kadang anak justru malah dikorbankan. Ini tesis sementara ya. Interaksi, kalau saya memaknai kan kualitas pembelajaran itu adalah seberapa intens guru itu berinteraksi dengan peserta didik. Nah, kalau hari ini justru guru lebih banyak asik dengan persoalannya sendiri, maka siswa sebenarnya tidak mendapatkan layanan yang cukup untuk itu. Jadi itu harus dibenahi ya? Saya pikir iya. Kurikulum Merdeka itu. Ya, implementasinya karena ini baru mungkin jadi luar biasa kan. Kata pusat katanya ini nggak memberatkan, tetapi dalam prakteknya semua guru stres hari ini. Karena harus ngupload ini, harus ngupload itu. Dosen juga gitu, Bu ya. Iya, gitu kan. Dari bawah ditekan, dari atas ditekan, akhirnya guru itu justru menjadi masalah. Nah, zaman saya ngajar itu hampir tidak ada guru yang dipanggil ke dinas dalam tanda kutip karena kelakuannya dalam mengajar. Itu hampir tidak ada. Kalau sekarang sering ya. Sehingga ketakutan itu diciptakan sendiri gitu loh, maksud saya Mas Jali, Mas Ratna. Jadi guru itu sebenarnya punya kebebasan untuk melakukan berbagai pendekatan, model dan seterusnya. Nah, problemnya hari ini karena memang selalu berubah kebijakannya itu, kurikulum 13, kurikulum ini, tiba-tiba muncul kurikulum Merdeka. Mungkin dalam waktu 1 dekade kita ini udah berapa kurikulum yang terganti-ganti, 3-4, sehingga guru itu juga menghadapi problem dalam dirinya sendiri, sehingga mau tidak mau ini jadi korban peserta didik. Saya pikir intensitas kekerasan, bullying yang di lapangan hari ini terjadi, ini bisa jadi salah satu dampak dari kurang dekatnya interaksi peserta didik dengan gurunya. Karena gurunya masih juga menghadapi problem-problem administrasi yang seharusnya itu bisa lebih dipermudah, tidak membebani guru, sehingga kita tetap pada satu konstruksi pemikiran yang sama, siswa itu sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek. Karena kan gini, Bu Ratna, Mas Gino, yang saya pahami, Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu sebenarnya saya lihat sudah bagus loh secara konsepnya. Yang intinya yang saya pahami itu untuk menciptakan hubungan yang keseimbangan antara tenaga pendidik dengan peserta didik, kemudian juga menciptakan pelajar atau siswa-mahasiswa yang kreatif, beriman, bertakwa. Pokoknya kelasnya udah mendekati malaikat lah kalau itu tercapai gitu kan. Iya, tapi penjabarannya justru yang tadi itu ya, banyak persoalan ya Bu ya di lapangan Bu ya. Ini perlu dibenahi ke depan Bu ya. Tentu. Ya, cara ngebenahinya bagaimana Bu? Solusinya bagaimana? Tapi kita harus istirahat lagi nih Bu. Ya, Mas Gino ya, nanti sahabat Mitra TV di segmen terakhir, nanti segmen ketiga, kita akan membincang tentang solusi bagaimana ke depan sebaiknya supaya tidak terjadi lagi bullying, tidak terjadi lagi guru-guru yang cenderung justru bersikap apatis terhadap siswanya dan sebagainya gitu. Jangan kemana-mana, Zona Hukum segera kembali.
Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Ya, sahabat Mitra TV, kita memasuki segmen terakhir di perbincangan ini. Kita langsung ke Bu Ratna, Bu. Solusi atau supaya mengatasi atau mencegah supaya tidak terjadi bullying atau tawuran ini bagaimana, Bu? Dimulai dari peserta didik ya. Sebenarnya anak-anak kita itu kan nggak hanya terdiri atas kognisi, pembelajarannya itu nggak hanya atas kognisi, intelijensi, tapi di situ ada emosi, ada moral, ada kepribadian. Agar menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh itu artinya ya dia punya kasih sayang terhadap lingkungannya, terhadap temannya dan seterusnya, bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan di mana dia berada. Kalau melakukan perundungan, kalau melakukan tarung dengan teman, itu kan berarti sudah cara adaptasi yang salah. Nah, karena ini kita akui tadi bahwa merundung atau melakukan kriminalitas itu tidak emosi, tidak yang emosi empati yang bagus, berarti di sekolah, di rumah harus selalu diberikan juga pembelajaran mengenai kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi. Ya, dan untuk membelajarkan ini seperti tadi saya bilang, pertama adalah contoh. Jadi di rumah orang tua mampu mengelola emosi dengan baik, di sekolah juga guru dan semua yang ada di sekolah, termasuk kalau ada satpam, itu memberikan rasa kepedulian, empati, kasih sayang yang dalam interaksi sehari-hari itu dimunculkan ya. Anak yang lelah, anak yang terlambat bukan hanya tidak menggarap PR masuk kelas telat itu tidak hanya dihukum, tapi ditanya dulu. Mungkin nanti tadi guru BK ya, kalau memang harus berperan ya, peran guru BK itu adalah membimbing dan mengkonseling dengan menggunakan hati. Dan terutama nanti kalau misalnya sampai ada kesalahan, ini kan anak kita dirangkul dulu dengan hati, dengan kasih sayang, dengan mengedepankan kecerdasan emosi. Entah anak ini misalnya sebagai seorang korban lalu mengadu ke kita, maka yang pertama adalah kita percayai dulu. Walaupun memang ada anak yang suka cerita drama queen gitu ya, istilahnya sekarang tuh ngetrennya kan lebay lah ya, lebay drama queen. Tapi diterima dulu dengan baik. Kemudian keluarga juga menerima kekurangan dan kelebihan anak, dan terutama kekurangan karena selama ini anak itu kan hanya dituntut di kognisi, karena anak itu harus menonjolkan kelebihan di kognisi yang cerdas, yang juara dan seterusnya. Nah, anak nggak hanya di situ aja, tapi anak juga butuh bermain, dan bermain di sini bisa lewat ekstrakurikuler dengan teman-temannya, dengan kegiatan misalnya outbound di akhir minggu dengan guru dan teman-temannya. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus seimbang antara kognisi dengan kegiatan yang bisa memberikan pendidikan, mengembangkan emosi, mengembangkan kepribadian yang positif. Nah, saya kira itu. Itu ya, itu dari sisi keluarga, dari sisi juga sekolah, kurikulum sekolah. Terus kan di sekolah itu juga ada komite sekolah, itu gimana, Bu? Harus berperan juga tuh. Kan kira, ada orang tua juga di dalam itu. Ya, saya kira komite sekolah itu kan orang tua sebenarnya yang dia harus memperhatikan apa sih yang dilakukan anak-anak ini di sekolah, sehingga di situ saya kira program yang ditawarkan jangan hanya berkaitan dengan fisik ya kan, gitu biasanya. Fisik dan kegiatan fisiknya itu ya fisiknya sekolah, ya fisiknya anak ya. Tetapi namanya apa ya, lingkungan psikologis sekolah dan lingkungan psikologis anak itu juga harus diperhatikan benar-benar. Misalnya nih kegiatan yang tadi ya bersama-sama dilakukan, kerohanian atau apa gitu perlu ya komite sekolah menginisiasi. Pembiayaan itu malah justru ke pembangunan mental karakter, kesenangan dari anak senang musik, anak senang apa yang lain gitu. Ya disalurkan. Jangan hanya fisik ya. Ya fisik dalam tanda petik. Iya. Kalau Mas Gino bagaimana? Ya, saya solusinya nih. Solusi yang paling pertama adalah seluruh pemangku kepentingan pendidikan
Baik yang di sekolah tentu ada orang tua murid, ada komite tadi, ada guru, ada kepala sekolah. Ya harus bisa menjalankan peran dengan semestinya lah ya. Jangan saling mengandalkan, tetapi justru kolaborasi itu harus penting, betul-betul dijamin untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekolah itu harus punya aturan yang disepakati bersama. Aturan apa nih? Ya moral, ya batasan moral, batasan etik yang disepakati bersama, yang ini menjadi pegangan seluruh warga sekolah, baik guru, baik siswa, bagaimana siswa berinteraksi dengan gurunya, guru berinteraksi dengan para siswanya. Saya pikir ini harus menjadi komitmen bersama, sehingga organisasi, kalau dalam organisasi kan harus ada etika organisasi yang dipegang, gitu, sehingga nanti semua perangkat organisasi, warga organisasi sepakat pada satu tujuan yang sama. Saya pikir sekolah juga harus sama seperti itu. Bukan disepakati dulu pusat atau apa. Komite itu ketika kumpul awal sekolah itu jangan hanya bicara tentang berapa sumbangan yang harus kita berikan pada sekolah. Itu kan yang hari ini muncul. Tetapi tidak ada standar moral, standar etika yang disepakati bersama, sehingga sekolah ini keluarannya nanti akan seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya penting sekolah itu punya keunggulan dalam bentuk ekskul, dalam bentuk yang sifatnya akademik, supaya apa? Kalau sekolah ini punya keunggulan, semua peserta yang ada di dalamnya ini kan ada rasa sungkan untuk membuat citra sekolah itu menjadi buruk. Jelek, buruk. Gitu loh. Jadi sekolah harus ada kebanggaan di situ. Dengan adanya kebanggaan, maka ada public trust, ada kepercayaan publik terhadap lembaga ini, sehingga seluruh pihak itu akan merasa sama-sama menjaga nama baik, gitu loh. Nah, kalau ini terjadi, saya pikir anak-anak akan melakukan tindakan kekerasan, tawuran dengan pihak luar kan juga tidak akan ya. Noh, masa saya di sekolah saya yang begini membanggakan harus saya. Nah, kalau ini liar, nggak ada hal-hal yang bisa dibanggakan oleh peserta didiknya. Ya, anak dengan serta-merta melakukan apapun, gurunya juga melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan pun dengan segalanya dengan bebas. Saya pikir paling tidak 3 inilah ya, seluruh stakeholder. Itu di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial gimana nih? Ya, saya pikir tadi kuncinya kan Bu Ratna sudah memberikan penjelasan ini, pendidikan moral, pendidikan tentang emosi ini kan orang tua yang jauh lebih tahu tentang persoalan anaknya. Sehingga orang tua sekarang juga tidak boleh berlaku abai ya dalam mendidik anak. Perhatian, kita kadang-kadang kan membayangkan anak sampai jam 2 subuh masih tawuran, itu loh orang tuanya itu ngapain gitu ya. Nah, ini kan berarti tidak ada kepedulian. Kontrol orang tua, orang tetangga, kanan kiri, lingkungan juga harusnya. Kalau semua kita peduli, begitu ada anak keliaran 12 jam 12, ya harusnya ada teguran. Nah, berarti sanksi sosial ini kan tidak jalan, kohesi ini menjadi begitu longgar. Kepedulian lingkungan sosial juga ya penting. Saya pikir itu. Jadi ini membutuhkan kepedulian kita bersama, bahwa persoalan ini persoalan berat, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Tadi Bu Ratna sudah menyampaikan kan dampaknya sebegitu panjang bagi pelaku dan korban. Ini jarang disadari kan. Sehingga ini perlu penyadaran baru, ada kesadaran kolektif bahwa bullying, kekerasan di tingkat sekolah, di tingkat para remaja ini adalah kejadian yang luar biasa dan berdampak panjang. Nah, oleh karenanya literasinya juga harus ditingkatkan, masyarakat sekolah juga harus banyak baca lagi. Komite tadi disinggung-singgung, komite itu melayani seperti itu. Datangkan psikolog untuk ngomong tentang dampak dari kekerasan. Datangkan rohaniawan, datangkan gitu ya. ini, datangkan itu. Banyak pendidikan karakter tadi itu Bu ya, moral. Sehingga bukan hanya persoalan mau bangun pagar, mau bangun ini akhirnya fisiknya oke, tapi jiwanya kan jadi kropos, dan itu yang tidak kita inginkan. Untuk ke depan kan kita berharap pendidikan Indonesia mampu membangun individu yang utuh, sebagaimana tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat Undang-Undang 20 2003. Nggak perlu direvisi ya, karena udah bagus ya. Tinggal dijauh penerapannya aja, penjabarannya ya. Ya. Sahabat Mitra TV, sangat bermanfaat sekali perbincangan kita kali ini, dan tentunya kita berharap yang sudah terjadi bullying, tawuran, kekerasan
yang dilakukan dan juga korbannya juga adalah remaja atau pelajar, itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang sudah terjadi menjadi pembelajaran untuk kedepannya gitu. Nah, ini sudah kita mau memasuki menit-menit terakhir ini, Mas Gino, Bu Ratna, mungkin ada saran himbauan untuk masyarakat, guru, siswa? Ya. Silakan, Bu. Oke. Jadi masalah anak-anak kita ini adalah masalah kita semua, tidak hanya berhenti di anak atau mungkin anak dengan polisi atau anak dengan sekolah ya, tapi kita semua ya, kita sebagai orang tua terutama. Jadi mari kita sebagai orang tua semuanya itu semakin memberikan porsi perhatian dan pendidikan kita yang lebih kepada anak-anak kita. Dimulai dari memberikan pendidikan itu dengan yang paling mudah adalah memberikan model yang baik. Maka kita memberikan model di rumah untuk menjadi manusia dewasa itu seperti apa sehingga anak bisa mengikuti. Kemudian yang jelas adalah kalau kita lihat tadi nil empati itu diantaranya adalah karena terlalu banyak interaksi dengan media sosial. Maka mari kita buat di rumah itu menjaga sampai mana hubungan anak-anak kita dengan gadgetnya. Memang harus ada aturannya baik di sekolah dan di rumah. Nah, dan itu harus disepakati. Diperketat ya, Bu. Perlu ya medsos itu, gadget-gadget karena itu membuat kita semakin berkurang empati, berkurang emosi yang menyenangkan. Lebih menyenangkan anak itu berlari-lari, bermain bersama, main bola dan seterusnya, dan emosi yang positif tentu membangkitkan hormon bahagia dan seterusnya, dan tentu ini akan semakin membuat anak tidak menginginkan lagi hal-hal yang negatif. Gadget. Mas Gino, saran himbauan? Ya, saya pikir tadi guru sudah banyak kita singgung ya, sekolah, dinas kota saya pikir untuk Provinsi Lampung, dinas pendidikan harus banyak mengkreasi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Ya, dalam bentuk model-model pensi, pekan seni, pekan olahraga, yang ini melibatkan banyak siswa sehingga anak-anak kita punya eksistensi yang jelas, yang positif, energinya tersalurkan. Harapannya juga ini kasus-kasus kekerasan ini akan semakin bisa diminimalisir. Kemudian tentu sekolah juga harus terus meningkatkan layanan, mutu layanan pendidikannya. Praktek di dalam kelas itu harus tetap menjadi soko guru menurut saya, karena memang interaksi di dalam kelas inilah yang mampu. Kalau ini berkualitas, interaksi guru dengan peserta didik juga berkualitas, saya pikir kekerasan ini juga akan bisa diminimalisir. Intinya kita harus concern bahwa peningkatan kualitas layanan pendidikan dan memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didik ini harus menjadi core bisnis dinas pendidikan di berbagai macam tingkatan. Tanpa itu saya pikir kasus-kasus yang muncul kan bisa kita tengarai adalah di sekolah-sekolah yang notabene layanan pendidikannya juga belum terlalu maksimal. Ya, kita mengapresiasi sekolah-sekolah yang sudah memberikan layanan pendidikan yang bagus sehingga anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Saya pikir ini kan bisa menjadi contoh lah ya. Sehingga kita ke depan tidak lagi apapun ceritanya anak kan tetap menjadi korban ini. Baik pelaku maupun korban juga. Itu sejatinya dua-duanya menjadi korban. Korban dari siapa? Ya korban dari ketidakpecusan kita orang dewasa di dalam memberikan layanan terbaik bagi anak-anak kita. Kedepan ya kita harus memberikan yang terbaik, melakukan penyadaran diri, melakukan kesadaran kolektif bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa Indonesia ini. Saya kira demikian. Bu Ratna, Mas Gino, terima kasih. Menarik sekali nih. Mungkin nanti jangan bosan-bosan ya kalau kami minta lagi kesediaan membahas soal masa depan anak, karena anak kan masa depan bangsa. Betul. Kata para pendahulu-pendahulu kita, kata Pak ahli ya. Ya, baik. Sahabat Mitra TV, inilah akhir pembincangan kita, dan saya tiada pernah bosan mengingatkan kita semua bahwa hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rajali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Hukum. Makasih Ibu. Terima kasih.
kenapa ya Bu Ratna kok bisa sampai bullying ini muncul lagi nih? Saya pikir intensitas kekerasan bullying yang di lapangan hari ini terjadi, ini bisa jadi salah satu dampak dari kurang dekatnya interaksi peserta didik dengan gurunya. Kita buat di rumah itu menjaga sampai mana hubungan anak-anak kita dengan gadgetnya. Memang harus ada aturannya baik di sekolah dan di rumah. Nah, dan itu harus disepakati. Zaman ini sudah berubah. Oleh karenanya guru hari ini harus lebih hebat daripada guru zaman dulu, karena memang problemnya jauh lebih kompleks. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Komite itu ketika kumpul awal sekolah itu jangan hanya bicara tentang berapa sumbangan yang harus kita berikan pada sekolah. Itu kan yang hari ini muncul. Tetapi tidak ada standar moral, standar etika yang disepakati bersama, sehingga sekolah ini keluarannya nanti akan seperti apa.